Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen tutor dan teman-teman mahasiswa lainnya. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 pemrograman berbasis web UT, yaitu implementasi aplikasi Cita berbasis Vue.js untuk pemesanan dan tracking bahan ajar Universitas Terbuka ini. Perkenalkan, nama saya Raihan Firma dengan NIM 0516922502 dari PBWJJ Jakarta. Baiklah, kita masuk saja ke proyek ini, yaitu pada posisi ini saya sudah menyesuaikan struktur proyek agar lebih rapi dan sesuai contoh soal, yaitu template komponen dipisah di folder template ini, yang komponen JavaScript di JS komponen, lihat ini JS komponen, dan indeks HTML, yang lihat indeks HTML-nya hanya berfungsi sebagai root mount dari aplikasi. Di folder utama indeks JS ini, indeks HTML ini sebagai root aplikasi, lalu ada aset CSS, CSS untuk style globalnya, data bahan ajar JSON ini untuk dummy data JS service API ini berguna untuk fetch data, JS komponen untuk registrasi view komponen, dan template untuk file template HTML terpisah. Struktur ini saya buat supaya sesuai dengan konsep view komponen dan template diminta di soal, sekaligus memudahkan pemisahan antara logika JavaScript dan HTML-nya. Baiklah, di file app.js ini saya buat loader sederhana untuk mengambil file template dari folder template menggunakan fetch. Kita pakai fetch di sini, fetch data ini. Lalu isi template dimasukkan ke dalam di halaman sebelum view root di mode. Jadi alurnya adalah template HTML di load dulu, baru komponen view diregistrasi dan aplikasi dijalankan. Ini juga saya menggunakan basis npm, jadi ini bukan saya running HTML, saya runningnya langsung sudah memakai server localhost 3000 ini. Ini sudah saya buka seperti ini tampilannya. Kita langsung saja masuk ke demo. Sekarang saya masuk ke halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan data stok seluruh UT daerah dengan file, kode, judul, kategori UT daerah, lokasi, rak, harga, dan jumlah stok, safety stok, dan status. Untuk harga saya format dalam rupiah seperti yang terlihat, rupiah. Sedangkan stok dan safety stok saya format dengan satuan buah dengan sesuai dengan rekrutmen soal. Satu stok saya buat 3 kondisi, yaitu ada aman, menipis, dan kosong. Kalau kursor diarahkan ke status, muncul tooltip berisi, terlihat ada catatan. Baiklah, kita coba filter dasarnya. Seperti yang lihat, kita bisa filter berdasarkan daerah. Seperti yang lihat, ini hanya Jakarta saja, Padang hanya Padang saja. Lalu kita perlu reorder, ada juga perlu reordernya. Stok kosong juga bisa, dan urutannya juga berdasarkan judul, berdasarkan abjad huruf, berdasarkan stok dari yang paling sedikit ke yang paling besar, bisa juga paling besar ke yang kecil, dan harga dari harga yang termurah sampai yang termahal ataupun sebaliknya. Ini juga saya menyiapkan fitur reset filternya juga. Baiklah, kita coba fitur selanjutnya, yaitu create update delete. Di sini saya akan mencoba contohnya, itu EKMA 999 contohnya ya, judul mata kuliahnya biologi politik misalnya. Nama apanya? Saya kategorinya ini adalah MK wajib. Saya setting karena kampus saya Padang, saya pilih Padang. Kita bawa defaultnya saja A3, dengan harga saya taruh saja 35.000. Dan jumlah stoknya sekitar 20, safety stoknya saya setting 10. Catatannya ini catatan. Catatan tooltip. Ini saya tekan simpan aja. Seperti terlihat ada biologi politik masuk. Tooltipnya juga berfungsi, ada ini catatan tooltip yang kita bikin tadi. Yang harga 35 sesuai dengan data yang kita isi. Selanjutnya untuk update kita bisa saja mengupdate. Saya tambahkan biologi politik update misalnya kan. Ini contoh saja ya teman-teman.
Saya ubah jadi MK pilihan, terus saya ubah jadi Surabaya. Ini jadi M4, atau harganya ini kemurahan, saya naikkan saja 45.000. Dan jumlah stoknya saya tambahkan 5, masing-masing cuma 5. Ini update, saya tambahkan kata update. Langsung saja kita update. Seperti yang terlihat berubah, harga 35 jadi 45, 25, 15. Ini catatan sebentar update. Baiklah, kita coba fitur delete-nya juga seperti yang terlihat. Untuk delete saya pakai konfirmasi dulu, jadi tekan delete itu tidak langsung ada konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus supaya pengguna tidak salah menghapus data. Apabila batal bisa dibatalkan. Kalau tekan tekan ya hapus. Seperti yang terlihat datanya hilang. Mungkin itulah fitur stok bahan ajar. Kita mungkin bisa tracking DO ini kita coba. Misalnya saya demo fitur tambah delivery order baru ini. Nomor seperti yang terlihat ini daftar tracking delivery order. Kita bisa buat DO baru itu nomor DO digenerate secara otomatis. Ini otomatis ya teman-teman. Tahan berjalan, paket bahan ajar saya pilih. Misalnya saya nomor mahasiswa 0516 bla 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 bla. Nama mahasiswa Rehan contoh misalnya. Dengan ekspedisi 1 hari. Paket bahan ajar, paket UTI pada dasar saja. Harga 40 kita buat DO. Kita lihat nama saya muncul sini Rehan contoh. Di bagian tambah progres kita bisa tambah progresnya juga. Tambah progres di bagian proses pengiriman ini saya menambahkan status perjalanan baru, waktu diambil otomatis dari local time. Di bagian progres ini tampilkan seperti timeline supaya alurnya lebih jelas dan enak. Status dikirim. Kita lihat sudah datanya, waktunya diambil waktu saya merekam ini jam 4 sore ya, bisa baiklah, mungkin ini saja. Ini juga ada filter saya bikin. Bisa juga searchingnya juga, nomor DO-nya misalnya saya punya mencari punya punya saya tadi. Ini saya cari, sebentar ada saya teman-teman. Berdasarkan NIM juga bisa, berdasarkan NIM saya tadi. Saya tekan enter, bisa ya teman-teman ini. Baiklah, secara teknis aplikasi ini, baiklah saya akan menjelaskan penjelasan view-nya. Secara teknis aplikasi ini menggunakan Fiverr untuk rendering list, Fiverr, PIF, Ratio untuk kondisi tampilan, VModel untuk form 2 arah, VBin untuk kelas dinamis. Saya juga pakai komputer property untuk filter sort dan nomor DO otomatis. Sedangkan watcher saya gunakan untuk memantau perubahan paket, filter modal, sinkronisasi data. Komponen seperti status batch dan modal juga saya buat resolve supaya lalu template-nya dipisah folder template supaya sesuai dengan pola yang dicontohkan oleh soal tadi. Ini saya pisah-pisah semua ya teman-teman. Baiklah, mungkin kesimpulannya, penutupnya kesimpulannya aplikasi ini sudah memenuhi kebutuhan utama tugas praktik 3 yaitu assistive view komponen dan template, data binding, conditional rendering, array rendering, filter formatting, watcher, form input, validasi sederhana, event keyboard seperti yang terlihat saya tekan enter, event keyboard dan interaksi user yang lebih nyaman. Terima kasih, sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.